Pagi Bu Guru. Ya baik. Di sini Ibu izinkan Ibu memperkenalkan diri Ibu dulu. Ibu punya nama Monika Andari, biasa dipanggil Ibu Monika. Ibu adalah mahasiswa PPL dari Pendidikan Geografi dari Universitas Cendrawasih. Ibu minta anak-anak sekalian untuk kerjasama dalam proses belajar mengajar kita. Ya, sebelum Ibu memulai, Ibu absen dulu karena Ibu dapat absen ini juga dari kalian guru wali. Crispinus, Hadir Ibu. Esther, hadir Bu. John, Hadir Bu. Mega, Alfa Ibu. Lili, Alfa Ibu. Pursuryo, Hadir Ibu. Yohanes Ngamel, Hadir Bu. Alfrida, Firman Saputra, ya, Ibu sudah absen. Ada teman-teman yang lain juga tidak sempat hadir pada hari ini. Ibu mohon untuk nanti kalian menyampaikan kepada kalian punya teman-teman untuk hadir minggu depan, supaya jangan ketinggalan mata pelajaran yang Ibu berikan. Baik Ibu. Nah, sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk berdoa. Anak John, Teman-teman, sebelum kita mulai dengan proses belajar mengajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. pada pagi hari ini kita belajar teorinya tentang dinamika litosfer dan dampak terhadap kehidupan. Indikatornya ada dua: memahami karakteristik lapisan bumi, dan yang kedua itu memahami proses tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Anak-anak ada yang tahu apa itu litosfer? Lapisan batuan. Ya, baik, benar sekali apa yang anak Firman itu kasih tahu. Ada lagi? Ya, biar nanti Ibu akan memberikan materi apa itu litosfer. Litosfer adalah lapisan batuan yang membentuk kulit bumi. Lapisan ini terletak paling luar di permukaan bumi. Jadi lapisan litosfer ini di bagian luar, di kerak bumi. Ini adalah lapisan litosfer. Ya, di bagian ini adalah lapisan litosfer atau kerak. Lapisan yang di lapisan litosfer ini mempunyai ketebalan 1200 km dan berat jenisnya rata-rata 2,8 gram atau sentimeter. Unsur utama menyusun litosfer adalah dari unsur oksigen terdiri sekitar 46,6%, silikon 27,7%, aluminium 8,1%, besi 5%, kalsium 3,6%, natrium 2,8%, dan magnesium 2,1%. Nah, di lapisan litosfer ini terdiri dari dua bagian. Anak-anak ada yang tahu berapa itu lapisan apa saja? Ada dua. Anak-anak ada yang tahu? Di lapisan litosfer ini ada dua bagian. Itu lapisan apa saja? Ada yang tahu? Ya, baik. Kalau anak-anak belum tahu, nanti bapak tahu. Di lapisan litosfer ini dapat dua material dan lapisan timah. Lapisan timah ini adalah lapisan kulit bumi yang disusun atas logam, silikon, dan aluminium, atau disebut dengan CiO2 dan Al2
H2O3. Esensial ini juga batuan sedimen, granit, akselit, serta jenis batuan metamorf di bagian di lapisan sima ini. Di bagian sini terdapat ada di lapisan sel ini juga ada terdiri dua bagian, dua kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua adalah benda padat yang terdiri atas batuan beku, granit dan bagian atasnya, dan batuan beku bals pada bagian bawahnya. Sedangkan bagian dalam kerak samudra adalah benda padat yang terdiri atas endapan di laut yang pada bagian atas, kemudian di bawahnya batuan-batuan vulkanik, dan yang paling bawah tersusun atas batuan beku, gabbro dan periodoto. Yang kedua itu lapisan sima. Lapisan sima adalah lapisan bumi yang tersusun oleh logam-logam silikon, magnesium dan CiO2 dan MoGo. Lapisan siar ini mempunyai berat jenis lebih besar daripada lapisan siar. Penyebabnya adalah kandungan besi dan magnesium dari mineral ferromagnesium dan batuan blas. Lapisan ini bersifat elastik dan mempunyai ketebalan rata-rata 65 km. Anak-anak memahami sampai di bagian ini? Ya. Kita lanjut di bagian 2 ini mineral. Kerak bumi disusun oleh berbagai macam batuan, besan, transparasi, kekerasan, struktur dan kristal dan penampilannya. Ini adalah batuan mineral. Lanjut, proses pembentukan mineral terdiri dari ada 6 dari batuan dan mineral, ikatan kimia dan aglomerasi, komposisi mineral, warna, goresan, skala mineral. Batu dan mineral adalah dua benda yang sama. Jika dilihat dari komposisinya, maka batuan sesungguhnya adalah kumpulan beberapa mineral. Lalu mineral adalah benda padat anorganik yang dihasilkan secara alami dan mempunyai struktur atom atau komposisi kimia tertentu. Jadi batu dan mineral itu adalah komposisi yang sama. Ikatan kimia dan aglomerasi. Proses terbentuknya mineral dibentuk dari kombinasi berbagai unsur kimia. Kombinasi ini anak Alda untuk membaca sampai titik saja. Batuan yang terbentuk dari proses perubahan batuan asal, batuan beku maupun batuan sedimen akibat pengaruh tekanan dan temperatur yang sangat tinggi sehingga menjadi batuan yang baru. Sudah Ibu. Ya, terima kasih anak Alda. Nah, jenis-jenis batuan metamorf sebagai berikut. Ada 3 jenis batuan metamorf. Batuan metamorf kotak atau sentut atau termal, batuan metamorf tekanan, dinamo, tatak klasik. Yang ketiga ini batuan metamorf regional atau dinamo atau formal. Yang keempat, pemanfaatan mineral. Mineral dan batuan sangat bermanfaat bagi manusia. Pemanfaatan yang sangat banyak sekali, mulai dari kosmetik sampai untuk perhiasan. Ada 5 pemanfaatan mineral dan batu perhiasan yang memiliki ekonomi tinggi. Bagian kedua, pengaruh tektonisme terhadap kehidupan. Anak-anak ada yang tahu apa itu tektonisme? Pengertian dari tektonisme.
tahu itu Ya. gempa. Ibu akan menjelaskan apa itu tektonisme. Tektonisme adalah proses gerakan bumi yang menimbulkan kelekukan, lipatan, retakan, dan patahan, sehingga tinggi rendah atau relief pada permukaan bumi. Tektonik dibedakan menjadi dua, gerak epirogenetik dan gerak organogenetik. Gerak epirogenetik atau gerak pembentukan. Dalam gerak turun naiknya lapisan fluid bumi dalam waktu lambat dan meliputi daerah yang luas. Ada dua macam gerak epirogenetik, yakni yang pertama epirogenetik positif dan epirogenetik negatif. Nah, bisa lihat pada gambar di depan sini, ini adalah bagian epirogenetik positif dan ini ada epirogenetik negatif. Nah, epirogenetik positif atau gerak penurunan suatu daratan hingga permukaan air laut naik. Jadi epirogenesa positif ini adalah penurunannya air laut. Epirogenetik positif. Air laut pasang disebut epirogenetik positif. Sedangkan epirogenesa negatif adalah gerak naik suatu daratan hingga permukaan air laut turun. Ini batu-batu kuat. Kalau batu sedimen kan dia tersusun, dia bercep dengan batu tila berat. Harus kerjasama ya. Jangan lupa tulis nama ya, nama kelompok. Ibu sudah. Ya. Kalau sudah, kalian maju ke depan presentasi. Sebutkan apa itu batuan yang ada dalam gambar sini. Perwakilan. Ya, perwakilan saja satu orang maju ke depan. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya mewakili dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di sini saya akan memberitahukan mengenai nama batuan dari gambar yang diberikan sama ibu tadi. Jadi gambar seperti ini. Untuk batuan yang ini itu batuan jenis metamor. Ini batuan jenis sedimen dan ini batuan jenis batuan beku. Jadi seperti itu teman-teman. Terima kasih. Iya. Ya. Permisi, Bu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk teman-teman. Kelompok 2. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kalau gambar yang pertama ini menurut kami dari kelompok 2 batuan beku. Dan yang berikutnya menurut kami dari kelompok 2 batuan metamol. Terima kasih Ibu. Iya. Tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah mendapatkan. Dua. Nanti Ibu akan menilai hasil kerja kelompok kalian. Sebelum kita mengakhiri kelas kita hari ini, Ibu akan menyampaikan apa saja yang nanti minggu depan akan Ibu ajarkan ke kalian. Ada dua. Yang pertama itu pengaruh vulkanisme terhadap kehidupan. Yang kedua itu pengaruh seisme terhadap kehidupan. Ibu mohon anak-anak sampai di rumah untuk belajar apa yang kalian belajar ini hari dan persiapkan belajar juga untuk minggu depan. Dan jangan lupa juga belajar juga dari mata pelajaran yang lain juga. Baik Bu. Ya.
Ibu minta salah satu dari kalian untuk mengakhiri kita sebelum kita pulang. Kita harus berdoa dulu. Anak Alda, pegang doa dulu. Mari teman-teman, sebelum kita pulang mari kita bersatu dalam doa. Doa dimulai. Amin.